Jadi Depok ini mau dibikin seperti apa? Ikuti aja slogan Kota Depok itu yang sekarang Depok harus maju, berbudaya dan sejahtera. Itulah harapan pemerintah Kota Depok dan warganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kepada Rasulullah. Dan kita semuanya sebagai umatnya semoga bisa menjadi pengikutnya, mengikuti ajaran dan sunnahnya tentunya, sehingga kita semuanya menjadi umat yang teladan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Semoga kita juga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saya hormati. Tak lupa kita menghormati Bapak RW kita, Bapak Haji Ahmad Nawawi, yang pada malam ini sudah ada di tengah-tengah kita sebagai Ketua RW 10. Dan tak lupa para ketua RT dari RT 01, dan Mas Koko, ada Mas Ari, Pak Daeng, dan juga Pak Setiawan yang baru aja, yang lain sudah dikenal. Bapak Setiawan, tidak saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak RW RT yang ada di RW 10 ini. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami selaku pengurus RW kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Terkait dengan acara malam ini, sesuai dengan undangan yang sudah disebarkan, diterima tentunya oleh para ketua RT masing-masing. Yang pertama, acara ini adalah silaturahmi untuk mempererat hubungan kita kembali sesama warga, wabil khusus sesama pengurus lingkungan di antara RT ke RT, RT dan RW tentunya, karena itu penting untuk meningkatkan kinerja kembali, untuk menyemangati kita kembali dalam mengabdi atau berkhidmat kepada lingkungan kita masing-masing tentunya. Yang kedua, ada evaluasi. Mungkin dalam evaluasi itu dulu ada program dari RW itu, dari program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tentunya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian sudah mengetahui daripada program itu, ada yang terrealisasi, ada yang tidak. Itu adalah barangkali cukup manusiawi kalau ada yang tidak terrealisasi. Mungkin evaluasi itu kita langsung aja selama satu periode atau 3 tahun periode RW kita ini, kita coba dirunut kembali. Kalaupun ada kekurangan di sana sini, yuk kita bicarakan bersama-sama dan mengevaluasi, juga mencari solusi yang terbaik demi lingkungan kita semuanya. Karena dari RT di lingkungan kita dan RW sudah ada yang melakukan musyawarah terkait dengan masa baktinya, dan juga setelah itu beranjak kepada RW kita. Tentunya dari RT ke RW itu ada proses evaluasi musyawarah bersama. Kalau memang program yang terbaik, yang baik itu belum dilaksanakan, ayo kita laksanakan, cari solusinya. Kalau memang ada program baru, tinggal menambahkan aja, kira-kira seperti itu barangkali ya. Terkait dengan itu pula, ada wacana-wacana yang harus diperhatikan juga antara pengurus RT dan RW. Nanti tergantung kepada bapak-bapak sekalian, karena masa bakti RT dan RW khususnya yang ada di lingkungan RW 10 ini sudah
mulai berakhir tentunya. Nanti mekanisme dan teknisnya kita serahkan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya. Yang terbaik seperti apa? Kalau memang program itu baik, ayo kita lanjutkan. Kalau memang ada perubahan program, ayo kita lanjutkan. Kalaupun ada hal-hal yang harus dirubah, yang diganti, silahkan aja. Saya serahkan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Barangkali itu sekedar gambaran pertemuan malam ini. Supaya tidak melebar kemana-mana pertemuan, kita tetap kerangka berpikirnya disesuaikan dengan yang ada di undangan, untuk lebih hikmatnya dan juga lebih lengkapnya. Kita dengarkan terlebih dahulu sambutan daripada Ketua RW kita, yakni Bapak Haji Ahmad Nawawi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini saya masih diberikan sehat walafiat dan juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak yang pada malam ini bersahaja guna memberi undangan kami sesuai dengan undangan itu masalah kita mendapatkan bagaimana kita lakukan program daripada perlu diketahui program kami memang selalu program kami itu tidak muluk-muluk Pak. Dari awal saya tidak muluk-muluk. Yang baik lebih baik lagi, yang belum baik agar baik, itu saja dalam segala hal. Jadi kadang-kadang kok ngasih programnya, karena itulah yang mana harus diburukan dulu. Itu saya ya, program saya. Alhamdulillah pada tahun 2018 sampai dengan 2021 ini yang kami bisa laksanakan bersama. Kalau masalah bangunan itu adalah panggung Pak, itu 2019 dan juga masuk Pak. Yang kedua itu masalah gudang. Gudang itu juga Pak, tidak ada programnya sampai bikin gudang karena keadaan itu memaksakan Pak. Karena waktu itu gudang itu digunakan untuk sampah. Jadi seperti pemulung gimana sih ya, seperti botol-botol itu. Akhirnya itulah saya jadikan gudang supaya itu kosong, sehingga tiap RT itu dikenakan biaya tambahan 50.000 karena kami harus membayar setiap gerobak itu 15.000, satu hari 3 gerobak ya 45.000. Nah, itulah. Kalau masalah jalan terutama ya, selama dari tahun 2018 sampai 2021 itu, alhamdulillah. Kalau gorong-gorong itu kalau ke situ atau drain itu di jalan Angin Mamiri, sepanjang Angin Mamiri itu. Nah itu kita bikin program itu antara RW 11 dengan RW 10. Terus kemarin yang terakhir itu adalah Jalan Serinci 4. Nah itu ya, Jalan Serinci 4 itu yang di Hopnik. Itu terakhir sekali itu. Yang ininya lagi kita kebetulan dari RT 3 ya, Anjasmara 3 sampai Anjasmara 6 ya. Terus Anjasmara 4 sampai Anjasmara 7 tambah Anjasmara 5 itu pada tahun 19 juga. Nah itulah yang bisa kita inikan ya untuk tahun ini. Karena kita program kan bisa RW program kan tahun ini bakal ini. Akhirnya kita nggak dapat ini. Makanya kita tetap setiap ada usulan terusulkan semua. Proposal kita buatkan semua. Nah ini kita untuk tahun yang akan datang mungkin 2021 ini ya. Yang jelas itu jalan giring-giring raya udah 2 kali diukur Pak. Itu Hopnik sepanjang ya
giring-giring raya. Kemarin kita ada riset dengan PAN. Kalau enggak, saya dengar dia menjanjikan akan mengasih 1000 meter Pak. Kalau 1000 meter, saya sudah canangkan itu adalah untuk serimpi 1, serimpi 5, serimpi 6, dan giring-giring 3. Itu 1000 tuh Pak. Jadi misalnya serimpi 1 panjangnya berapa? Kali 2,5 meter, itu hitungin begitu Pak, jadi berapa? Ya itu yang banyak. Di samping itu juga lapangan kita usulkan. Kemarin kita buat proposal kurang lebih ada 10 Pak ya? 11? Iya. Sebab di samping itu ada yang minta bakal ini gorong-gorong gitu Pak, tambahan lagi. Saya masalah gorong-gorong memang repot juga. Kita utamakan dulu jalan kita memang masih belum semuanya ya. Waktu kemarin kan saya bilang, tolonglah Pak saat ini selama 40 tahun saya ada di sini, mana sih bentuk sekarang baru sebagian aja yang kita ini. Akhirnya beliau itu mengasih pada kita 1000 meter Pak, opnik ya. Ya bukan tahun ini Pak, tahun ini kan udah giring-giring gitu ya, giring-giring raya itu udah tidak bisa 2 Pak. Tuh. Jadi yang repotnya, kan kemarin waktu itu kan bisa nggak kalau misalnya dari ini juga Demokrat, dari PKS maupun apa, bisa tetap 1. Tapi kalau tidak, sebetulnya lebih cepat lagi kan 100, 300 kan lebih banyak. Tapi tidak bisa, itulah Pak. Jadi mohon maaf seandainya, sebetulnya saya itu program ingin semuanya lingkungan kita lebih baik gitu loh, lebih baik semuanya Pak. Tapi kita tinggal di lingkungan kita kok. Siapa kalau bukan orang kita sendiri? Harusnya kita Kak. Baik pemudanya, remajanya, para ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Mari kita sama-sama benahi lingkungan kita untuk lebih baik, itu aja. Nah itu harapan saya itu. Saya ini boleh bilang yang paling lama Pak tinggal saya sendiri di RW ini. Saat saya mengikuti di RW itu dari 85 saya. Dari zamannya Pak Mutar. Ya, almarhum. Terus saya di ini waktu Parianto pertama RW ya, saya juga ikut 3 tahun ikut dia. Saya dijadikan panitia Hari Besar Islam 3 tahun. Nah itu yang tahu sekali itu Pak Madu Kusuma, aku tahu masalah saya. Waktu itu sedangkan itu Hari Besar Islam, tapi saya mengadakannya apa? Voli, tenis meja, catur, drama, kajan, FTQ. Kenapa? Tujuan kami itu agar memakmurkan manusia kan itu. Itulah saya yang begitu. Tapi ada sunatan masal Pak. Dikasih jatah tahun pertama 12. Tahun besoknya 32 anak Pak. Bagi yang tidak mampu. Ya kalau orang yang bilang yang tidak mampu, boleh anaknya disunat. Malu kan? Siapa yang mau disunat? Silakan. Itu lebih banyak lagi gitu loh. Alhamdulillah Pak, 32 anak. Bukan anak yatim aja pokoknya siapa mau gitu. Kadang dari Jakarta, itulah. Saya bilang memang kita ini, saya di masjid pun, waktu itu kan saya masih di masjid ya. Saya masih di RT 6. Saya di masjid, di RW saya jadi bendahara RW lama tuh. Itu di masjid saya waktu itu pas ada di masjid, Pak Mutar minta supaya saya di RW, itulah saya. Sebetulnya saya tidak ada minat Pak jadi RW, tapi dipaksakan supaya menjadi kami jadi Pak Mutar itulah. Ya. Nah sampai sekarang saya dipaksakan. Saya juga ini kan karena saya tinggal di lingkungan saya sendiri. Marilah kita sama-sama gimana baiknya lingkungan kita ini untuk lebih baik gitu. Ya. Masih kita ketinggalan nama yang lain, masih banyak lingkungan kita yang masih kurang itu. Berapa? Berbilang giring-giring juga sama sekali ya. Ada ya, giring-giring di Bapak sudah pernah di aspal ya. Sudah. Itu udah. Jadi hanya tinggal SMP 5, 1, tapi 6, waktu sudah lama. Sama 9. Memang kalau kita lihat giring-giring raya ini udah terlalu ini sekali parah sekali ya berjalannya. Kalau bapak-bapak kan kesian bisa repot itu perjalanan itu. Itulah saya mengatakan. Ya kalau untuk yang datang itu saya bilang untuk yang akan datang itu tahun yang berikutnya adalah
jalan Kiring-Kiring Raya ya. Udah pasti itu, sudah 2 kali diukur. Sekarang Mbak tahun ini. Tahun ini memang udah tahun ini. Kemarin saya itu diukurin dari tahun kemarin. Saya kira kemarin nggak bisa. Atau COVID. Keadaannya lagi kita begini ya. Apalagi kita karena COVID, Tapi kita saya memang Pak tua, udah tua sekali Pak. Kadang-kadang saya tidak ada libur saya sini ya. Nggak ada libur ya Pak saya. Malam Sabtu, malam Minggu tetap saya di sini ada. Adanya COVID ini kadang-kadang sampai jam 12:30 misa-misain buat nama aja sampai 12:30. Udah nggak wajar sebetulnya sih. Tapi inilah saya, kita juga. Ya. Dianggap tidak kreatif, ya sih biasakan aja orang menghina aja saya nggak kreatif, nggak masalah kan bagi saya. Tapi saya demi Allah, saya karena Allah sudah nilai parah kerja saya. Jadi saya waktu itu kali ini aja, tapi dia mesti tetap gimana. Jadi juga kami kenal gimana. Nah itulah. Tapi saya sebelumnya juga mohon maaf seandainya ada hal yang kurang berkenan ya di hati bapak-bapak, terutama Pak RT, ya. Mungkin kalau lingkungannya saya belum ini kan itulah. Kita ajukan, tetap kita ajukan, tapi kadang-kadang yang miliknya itu yang dapatnya dari tanah itu, bukan kita yang menentukan itu loh. Itu. Dan saya juga mohon maaf, saya nggak bisa lama karena kondisi badan saya kurang kecil ini saya. Ya. Jadi nanti ada Pak Jamal, silakan itu untuk kita Pak, ini. Ya. Saya pamit ya, kalau bukan nggak sono nih, bukan nggak gitu loh. Dan saya paksakan saya bilang Pak Jamal untuk bisa bicara tempat saya pulang. Dan bapak-bapak silakan kalau yang mau makan keluar silakan, kalau yang mau buka silakan. Nggak bayar salah. Saya kira cukup sekian dan sekali terima kasih atas bapak saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW. Dulu sebentar. Hanya melengkapi tadi ada yang terlupakan. Pak RW ini programnya sebenarnya tambah banyak sebenarnya. Kemarin yang sudah di program yang pertama itu untuk tambah kursi untuk inventaris kantor, inventaris warga, kursi ini, dan juga mau rehab ini kembali kantor yang bocor-bocor ini. Lalu mau apa lagi Pak kemarin Pak? Sudah minta gerobak sampah 2 unit lagi sudah dibikin, sudah diantar, tinggal menunggu. Lalu ada program yang memang agak nanti melibatkan warga karena terkait dengan warga kita, terkait dengan iuran sampah. Karena perwalnya di Depok ini sudah diketok palu, nanti akan diberlakukan per rumah itu 7.500-an ya Pak? 7.000-an ya? 7.000 atau 7.500. Karena sosialisasinya dari DLH itu DLHK itu belum masif karena terkait dengan COVID, malah RW itu hanya diminta sekedarnya nanti bertahap gitu. RW kita itu setoran ke sana 500.000 Pak ya. Terus bayar untuk yang bantu di sana 200 ya Pak ya. RT dan RW kan sudah berakhir. Beberapa RW dan RT yang ada di Kelurahan Mekarjaya itu sudah mulai melakukan musyawarah, artinya peremajaan atau apalah namanya gitu ya. Dan juga di RT-RT kita ada RW dan RT juga ada yang memang dikukuhkan kembali karena dianggap baik dan tidak ada penggantinya, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga RT kita juga ada yang dikukuhkan kembali, ada RT yang sudah ada pergantian karena lain hal. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Ya itulah barangkali sekedar gambaran RT ini. Kalau saya perhatikan, kalau saya secara pribadi saya perhatikan, ada aturan RW yang sudah diperwalkan juga di Kota Depok ini menyangkut tentang kepengurusan,
dan juga mekanisme pemilihan RW. Ada beberapa syarat, kalau tidak saya salah dengar nih, di antaranya ada syarat yang tidak diperkenankan pengurus partai itu atau kader partai tidak boleh menjadi pengurus atau ketua RW ya, kalau nggak salah itu. Katanya seperti itu, tapi detailnya saya belum baca karena kemarin per hari berapa itu sudah diputuskan di Ketok Palu tentang ke-RW-an yang ada di Kota Depok tentunya. Nah, terkait dengan itu pula RW kita ini harus dibangun bersama-sama tentunya. Kalau memang dianggap baik, terus mekanismenya gimana, terserah saya kembalikan kepada RT-RT, atau kalau memang harus ada regenerasi atau pergantian, silahkan aja, saya serahkan kepada RT atau para ketua RT. Silahkan Bapak-Bapak, kalau memang ada usulan-usulan yang seperti apa. Kalau saya yang sudah 10 juga, kalau harus tiap hari tadi kan jam 1, ada yang jam 10, ya kita kasih jalan ya. Memang niatnya bagus untuk menghabiskan masa tuanya berbuat kebaikan untuk masyarakat. Cuma kita juga kasihan juga ke usia beliau, gitu kan. Nah, di sini kalau memang mau ada regenerasi pemilihan, ya serahkan kepada masing-masing RT. Kalau saya sih usulnya, yang kalau saya lihat sih seperti RW lain gitu ya, untuk pengurusan RW ini kalau memang ada pemilihan gitu ya, jadi usahakan pemilihan itu warga ikut serta dalam pemilihan ini gitu kan, ya minimal satu rumah satu lah gitu. Jadi untuk pengurusan ini masyarakat mengenal, jadi tidak perwakilan dari RT ketika udah jadi RW, gua nggak tahu jadi RW siapa, nggak kenal. Kalau untuk pemilihan satu rumah satu ini kan, jadi mereka tahu ada kita ini, dan masyarakat ini seperti itu. Siapapun nanti yang ingin jadi RW silakan. Yang penting masyarakat, usul saya ya pemilihannya satu rumah satu lah minimal ya, jangan berkata gitu. Mungkin itu pertemuan kita pada malam hari ini kita putuskan biar kita cepat selesai gitu ya. Kita ada kegiatan lain. Mungkin itu ya, saya diskusian. Terima kasih. RW itu yang harus siap standby 24 jam. Blok RW kan kapan diwaktukan, pagi, siang, sore, malam juga dia mau. Maksudnya jam 10 batas waktu mungkin jam 10 ya. Tapi kalau pagi dia, kita buat surat aja dia masih mau, untuk pagi sampai siang sampai sore dia masih mau, karena kelurahan itu masih buka. Nah, kita mencari kandidat seperti itu. Kalau saya sih gini, ya sepanjang tadi dari Pak Jama info, mungkin juga Pak RW mungkin masih kalau diamanakan masih bersedia. Nah, saya kemarin tuh bilang pada saat ya sering ngobrol di masjid gimana. Ya intinya kita sudah melihat hasil-hasil yang dilakukan Pak RW cukup bagus ya. Cuma ada beberapa kelemahan yang kita harus perbaiki. Nah, saya bilang, nah mungkin RW itu kan kayak saya lah, RT nih kan yang bergerak kan sekretaris saya. Saya mah santai aja di rumah gitu, yang bikin surat pengantar apa ya sekretaris gitu. Nah mungkin RW kan sebagai komandan itu, jadi yang mungkin yang nanti penguatan, kalau memang nanti secara ini ada beberapa RT masih menginginkan kalau Pak Nawawi bersedia lagi, Pak Nawawi kita ya mungkin penguatan di seksi yang sampai sekarang kan masih pekerja sendiri gitu, yang Pak RW itu kerja sendiri gitu, misalnya dari bendahara dia megang. Jadi inti keinginannya nggak tercover, jadi mungkin nanti perlu memilih seksi yang memang berkompeten untuk ya memang jalan juga saya sinergi. Karena yang saya tahu dulu yang zaman orang tua kita dulu ya almarhum Pak Mukhtar, Pak Rianto itu petugas RW yang bertugas itu gantian. Ya dulu almarhum mertua saya juga terlibat, Pak Sanusi, almarhum Pak Siono itu gantian, misalnya hari Senin ini siapa yang bertugas, Selasa siapa yang bertugas, itu jalan gitu. Nah, mungkin nanti seperti itu polanya bisa dijalankan juga, sehingga Pak RW itu nggak notabene
full dari Pak RW sendiri. Ya mungkin memang juga Pak RW senang aja gitu karena memang nggak kesibukan, cuma tetap itu juga harus dilakukan gitu. Kalau dari saya itu pandangan. Iya. Silakan yang lain. Baru menguatkan di sana kita semua memahami bahwa yang namanya RT, RW atau apapun ya itu adalah bentuk tim. Ya. Jadi nggak hanya ketuanya di sini yang maaf yang saudara bilang 24 jam ya nggak juga lah ya, kasihan ya Bapak RW siapapun dia ya, siapapun dia nggak akan sanggup lah gitu ya. Dan terus apa fungsinya staff-staffnya gitu kan, memang RW 24 jam di sini gitu ya. Nah itu kemudian yang kedua saya sepakat sama Mas Asep bahwa semuanya harus diaktifkan, semua diaktifkan sehingga benar-benar yang namanya RW ini hidup ya, itu hidup siapapun dia ya, ketuanya, sekretaris dan sebagainya. Kemudian merujuk kepada Pak Faisal itu sepakat bahwa yang namanya RW itu harus dikenal sama masyarakat ya, semuanya harus kenal. Akhirnya kalau memang saya belum begitu mantau, tapi kalau memang di sini memungkinkan itu lebih baik. Di setiap keluarga itu punya hak pilih satu-satu gitu ya. Kalau staf RT saja ya udah di antara kita saja. Siapa tuh Pak Setiawan, siapa tuh Pak Agus, nggak tahu RT 1, nggak tahu RT 12 sampai ujung. Kan kita tahu yang masyarakat orang giring-giring saja kan, yang seripi 1, seripi 2, 3 nggak kenal gitu. Pak Asep pernah dia saja. Nah ketika dipilih per KH 1 gitu, per KH 1 per rumah 1 suara itu insya Allah lebih lebih hidup lagi masyarakat masyarakat RW 10 ini gitu. Itu saja, terima kasih Mas Jamal dan semuanya. Sering aktif lah ya kan, pasti jadi kenal semua. Jadi menurut saya kepemimpinannya Pak RW memang bagus untuk kelanjutannya ya Pak. Kalau masalah dia ini sudah tua kita rasa kasihan, ya memang kita semua rasa kasihan. Tapi kita kan harus mendorong dia, kita ada membantu dia. Gitu. Dan memang bukan dia juga berjalan sendiri. Dia kan ada staff-staffnya yang bekerja seperti yang Pak Aceh ngomong begitu. Dia nah, saya lihat dulu pemimpinnya dia bisa membantu satu RW ini kompak senang. Itu yang satu. Iya. Kompak nggak ada kita saling di sini enggak. Iya, Kalau baik. di RW lain biasa ada yang begini. Saling begini. Terus saya lihat sini, saya salut terus terang saya bilang. Saya salut betul kompak, ganteng kan. Baik, Saya merasa. Kayaknya RT 5 yang paling ganteng. Dari saya pribadi dari RT 9 ya, yang saya lihat selama ini saya menjabat lebih kurang dari RT 9 itu lebih kurang 4 tahun, 3 tahun yang telah dilaksanakan, setahun melaksanakan tugas yang terdahulu. Saya menilai kinerja di RW terutama Pak RW Haji, alhamdulillah untuk pelayanan saya akui untuk pelayanan masyarakat di RW alhamdulillah pelayanan yang baik. Terus mungkin program-program yang beliau sampaikan, dia telah dilaksanakan, yang belum terrealisasi. Mungkin salah satu RT 9 ada beberapa program yang belum terrealisasi, itu nggak masalah. Jadi mungkin ada pakai skala prioritas teman-teman di LPM. Gitu. Saya masih maklum untuk itu. Mudah-mudahan kata Pak Jamal tadi 2022 sinkronisasi di RT saya bisa terrealisasi. Walaupun mungkin ini sekedar informasi, 2 hari ke depan mungkin saya akan memilih RT di lingkungan saya. Karena kondisi di lingkungan saya yang ada isinya apapun gas steril dan bisa buat untuk berkumpul. Yang kedua, kalau mengacu yang telah disampaikan oleh bapak-bapak terdahulu yang sebelumnya, apakah kita harus pemilihan atau apa, itu sah-sah saja. Yang penting tapi kami secara pribadi saya sangat mendukung RW ini nih. Itu yang penting kita di RW kita kata Bapak tadi yang penting ya seksi-seksinya yang perlu yang berperan aktif. Apakah karena kondisi beliau yang sudah sepuh mungkin sampai Bapak tadi udah tidak bisa giliran atau di tiket atau apa, mudah-mudahan itu akan terrealisasi. Itu harapan saya.
Tapi saya tidak menuntut kalau keinginan kita semua untuk memilih, nah kalau tidak, tapi kembali kepada kita semua. Mungkin itu masukan saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar dan juga rekan-rekan pengurus RT dan juga pengurus RW, kalau kami untuk di RT 6, kenapa saya ngomong terakhir? Karena salah satu kandidat daripada RW adalah warga RT 6 dan itu warga kami. Nah, kami warga RT 6 atau kami ketua RT 6 dan pengurus RT 6 ya tentunya mendukung Pak RW untuk maju kembali. Ya kan? Terlepas dari itu bagaimana kekurangan, bagaimana kelebihan, kami nggak mau ini, pokoknya itu putra terbaik RT 6 adalah Pak RW. Itu menurut saya. Pak Haji Nawawi harga mati. Betul, itu menurut saya. Jadi kalau ditanya untuk RT 6 siapa ketua RW untuk RT 6, oh tidak ada kecuali Pak RW Nawawi. Nah, mungkin itu yang bisa saya saya dorong nanti insya Allah kalau memang beliau jadi RW dan saya dianggap tidak bisa bekerja sebagai staf dan mungkin Pak Jamal, oke silakan direnovasi semua, dirombak semua, itu menurut saya tidak jadi masalah. Yang penting tadi kelebihan daripada Pak RW adalah bahwa beliau selalu ada di tempat, selalu ada di kantor RW, kecuali sakit, beliau sakit ya. Nah, mau pagi, mau siang, mau kapanpun beliau ada bisa melayani warga, khususnya RT 6 dan umumnya adalah warga RW 10. Nah, oleh karenanya warga RT 6 itu selalu mendukung Bapak RW Nawawi untuk menjadi RW kembali. Itu menurut saya. Jadi masalah mekanismenya nanti bagaimana, itu kami serahkan kepada panitia. Ya kan? Dan kami pun mungkin insya Allah nggak mau jadi panitia karena kami yang mendorong. Kalau nanti misalnya saya jadi panitia, itu dianggap kami tidak fair. Oleh karenanya silakan saya kembalikan kepada panitia yang ada. Ini loh, calon daripada RW RT 6 itu Pak RW misalnya seperti itu. Ya kan? Nah itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masing-masing rumah satu suara, karena katanya warga banyak nggak kenal nih sama ini kan harus kampanye kan begitu kan? Saya rasa dengan lingkungan yang sekecil RW ya kan banyak event-event itu untuk peluang warga itu supaya kenal, misalnya 17-an atau event-event hari-hari besar nasional lah kan kita selalu ketemu di sini. Dan harus dipahamkan juga masing-masing warga kan punya kepala suku, ada RT-nya. Jadi RT itulah barangkali bisa mensosialisasikan. Itu kalau faktor warga nggak ada yang kenal, saya rasa sih kenal, kecuali warganya sendiri tidak mau kenal dengan RW. Kecuali seperti itu. Ada faktor lagi misalnya lebih demokratis. Maksudnya RW yang baru kayak tadi Mas, bukan RW yang sudah ada sekarang. Kenapa? Maksudnya tadi kalau ini pemilihan warga seluruh RW baru. Tapi kalau RW yang ada masa ya nggak kenal sama Pak Nawawi, tanya itu KTP-nya itu umpamanya. Ini kan muncul wacana ini ya kan karena terdahulu mungkin pernah terjadi seperti ini misalnya. Sudah aja kembali kan seperti itu. Kemarin Pak Haji Nawawi kan istilahnya dikukuhkan kembali ya kan sudah ada ini. Kalau terjadi lagi ini 3 periode gitu kan, 3 periode kan. Yang tahun yang lalu kan per RT itu ada berapa utusan plus tokoh masyarakat sama Qatar. Ketika itu kalau kita untuk menghemat tenaga, menghemat pikiran, menghemat ini, kalau dasarnya demokrasi sebenarnya sih berdasarkan demokrasi itu bisa ditentukan oleh kita sebenarnya. Artinya demokrasi kalau mencari jalan yang terbaik itu is okay. Karena demokrasi yang kita wacanakan barangkali itu demokrasi banyak yang kebablasan Mas. Misalnya nih, ini berdasarkan demokrasi yang milih orang-orang yang kurang baik misalnya. Hasilnya juga kurang baik kan begitu.
Jadi kita memandang masing-masing RT ini kan sudah menjadi utusan terbaik dari warganya. Saya yakin itu Pak Tulus jadi RT itu terbaik dari warganya, sudah mewakili. Walaupun di sana sini ada area-area yang kurang, wah gimana sih Pak Tulus bikin ini aja sulit ketemunya segala macam, itu mah biasa. 1-2 pasti ada seperti itu. Jadi memang manusia itu tidak ada yang terbaik. Kalau memang disepakati atau secara terbuka aklamasi atau secara tulis ini memungut Pak RW dilanjutkan umpamanya atau bikin panitia, terserah. Jadi saya kembalikan kepada saudara-saudara semuanya karena ini penentu kebijakan arah RW, kira-kira seperti itu. Walaupun di RW sendiri itu ada pengurusnya. Sudah dianggap quorum kalau 2/3 ya. Kalau 2/3 itu sudah dianggap quorum sebenarnya. Jadi dianggap yang tidak hadir pada malam ini itu bisa dianggap menyetujui keputusan yang kita tetapkan malam ini. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Apa harus dikomunikasikan kembali? Apa diputuskan malam ini? Saya pikir ditinjau ulang lagi karena satu merujuk pada surat kita tidak ada keputusan di sini untuk pemindahan RW gitu. Itu satu. Kemudian kedua ya kita ajak mereka juga untuk duduk seperti ini lagi gitu. Artinya agar ini tidak ada bumerang di lain kesempatan gitu. Betul. Jadi baik terkait dengan surat itu akan ada evaluasi di situ ya. Berkembang dengan obrolan kita ya, dengan tanggapan yang ini ya kan, rupanya sudah terbentuk 2 opsi, lanjut dan pemilihan kan seperti itu. Karena terkait mendesaknya kepengurusan kita sudah saatnya harus ada regenerasi, sudah harus ada, artinya penyegaran kembali ya, kepengurusan baik itu di tingkat RT atau di RW, kira-kira seperti itu Mas. Jadi ini kan ada obrolan yang memang bergulir di sini terkait dengan evaluasi. Tentunya kita juga menyinggung masalah kepengurusan. Kalau ada yang kurang aktif, yang kurang ini, terbentuklah kan seperti ini. Itu aja. Jadi kita Ya. kalau ingin evaluasi berarti kan agak lebih luas nih Mas ya. Untuk evaluasi gitu ya. Nanti bendahara kita evaluasi, kemudian kita evaluasi, staf-stafnya juga kita evaluasi sehingga ternyata pengurusan ini di sini loh permasalahannya, kemajuannya di sini, kelemahannya di sini gitu. Sehingga nanti ke depan itu yang harus ditutupi gitu. Oh ya. Oh, mungkin nanti begini Mas, terkait dengan laporan RW secara keseluruhan. Nanti begitu ini dinyatakan, kalau melihat dari ini kan para ketua RT masih menginginkan untuk lanjut. Nanti pasti para ketua RT dan warga, pengurus RT yang lain juga memahami, akan dikumpulkan semuanya. Laporan mengenai keuangan, laporan mengenai program yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana itu akan dipaparkan semua oleh ketua RT RW yang terpilih, tentunya seperti itu. Karena ini kan tidak ada masa divisioner, nanti kan tidak ada, kalau memang lanjut istilahnya kan tidak ada penyerahan serah terima jabatan, karena serah terima jabatan dari dia ke dia sendiri kan begitu. Kalau ini opsinya yang dipilih yang lanjut kan kira-kira begitu. Nah, evaluasi itu nanti mungkin diundang kembali Bapak-bapak, para pengurus RT ini akan kami undang kembali untuk merevisi staf-stafnya Pak Haji Nawawi kan kira-kira begitu. Nanti digodok kembali itu siapa, kalau memang ada kader-kader RT yang layak menduduki sekretaris, menduduki bendahara, keamanan, tentang kebersihan lingkungan, itu silahkan aja diusulkan dengan catatan mau peduli, kerja sosial, ada kemauan
kira-kira seperti itu. Kalau dipaksakan juga jadi pengurus itu biasanya tidak aktif kadang-kadang Mas. Artinya peran RT itu juga diharapkan untuk memotivasi warganya untuk berkecimpung di bidang sosial, saya rasa seperti itu. Gitu ya Mas. Jadi nanti ada pertemuan kembali, masukan-masukan dari RT mungkin nanti dirangkap dengan raker program untuk berikutnya yang harus dikerjakan oleh pengurus RW yang baru. Kira-kira bisa, nanti bisa saya usulkan raker kita periode berikutnya bisa di puncak. Insya Allah bisa. Terutama untuk lingkungannya. Barangkali kalau bisa diputuskan malam ini terkait dengan dua opsi tadi antara pemilihan dan lanjut, berarti kita putuskan lanjut nih ya. Lanjut, oke? Lanjut. Oke. Oke. Oke ya. Oke. Nah, jadi ini alhamdulillah sudah ada keputusan dalam forum ini. Prosedur sudah kita lakukan, surat undangan insya Allah sudah menyampaikan semua di pihak berwenang, kita sampaikan juga mana ada yang tidak diangkat. Saya minta tolong kepada RT-RT, ayolah kita bareng-bareng gitu ya. Kalaupun belum menjadi ketua RW, nanti insya Allah kalau kita memang untuk warga RW 10 semuanya berbuat, insya Allah RW ini akan semakin makmur dan jaya sejahtera untuk warganya walaupun kondisi pandemi COVID-19. Kurang lebihnya seperti ini, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi kepada para ketua RT yang sudah menghasilkan keputusan yang terbaik pada malam ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.